Boleh jadi di antara kita ada yang pernah terhambat oleh cibiran orang lain. Jangan bersedih, apalagi kehilangan motivasi. Marilah kita sejenak menyimak kisah seorang gadis muda belia dari sebuah sekolah seni yang sangat rajin berlatih melukis. Suatu hari, ia ingin mengetahui kemampuannya melukis. Sebuah lukisannya ia simpan di aula sekolah. Tidak lupa ia menaruh catatan kecil di sampingnya. Jika Anda menemukan kesalahan dalam lukisan ini, silakan lingkari dengan cat hitam. Keesokan harinya, ia menemukan lukisannya itu telah penuh dengan lingkaran-lingkaran berwarna hitam. Ia kembali belajar dengan giat. Setelah beberapa waktu, ia melakukan hal yang sama. Ia menaruh lukisannya dengan catatan kecil yang sama. Namun keesokan harinya, ia lagi-lagi menemukan banyak lingkaran hitam pada lukisannya. Ia menjadi sangat sedih. Di kelas, gurunya bertanya mengapa ia tampak begitu sedih. Lalu ia menceritakan semuanya. Gurunya kemudian berkata, "Coba kamu buat lagi satu lukisan terbaikmu. Namun kali ini kamu ubah catatannya. Tulislah, siapapun yang menemukan kesalahan dalam lukisan ini, silakan perbaiki." Ia mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Kemudian membuat lagi satu lukisan terbaiknya. Ia menaruhnya di aula sekolah dan meninggalkan catatan sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya. Keesokan harinya, ia menemukan bahwa lukisannya utuh seperti sedia kala. Tidak ada perubahan sedikit pun. Ia sangat senang. Apa pelajaran dari kisah ini? Adalah mudah bagi seseorang untuk menemukan kesalahan orang lain. Namun sulit bagi seseorang untuk memperbaiki suatu kesalahan. Sebaik apapun yang kita lakukan, seberapa besar usaha yang kita curahkan, akan selalu ada komentar yang negatif. Belum tentu hal itu terjadi karena ada sesuatu yang buruk. Bisa jadi hal itu terjadi karena ada suatu hal yang tidak sesuai dengan konsep seseorang. Karena itu janganlah sampai kita kehilangan motivasi apalagi frustrasi oleh komentar orang lain yang tidak membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Bincang-Bincang bersama Profesor Budimansyah. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang tertunda pada episode yang lalu. Pada episode kedua yang lalu, Profesor Budimansyah telah menguraikan gambaran umum transformasi agraris industrial di Indonesia, yang pada intinya adanya mentalitas yang tidak menimbulkan take off. Adapun pertanyaan pada waktu itu adalah, apakah mentalitas ini menghambat bagi usaha-usaha pembangunan? Pada episode kali ini, Profesor Budimansyah akan menjawabnya. Langsung saja, Profesor Budimansyah. Para pemirsa yang budiman, baiklah kita akan coba kupas tuntas persoalan kelemahan aspek kultural umumnya masyarakat kita. Untuk mengidentifikasi kelemahan aspek kultural umumnya masyarakat kita, saya akan mengikuti pemikiran Robert K. Merton tentang tema sukses masyarakat Amerika. Masyarakat di negeri ini didominasi oleh sukses dalam pengumpulan harta atau materi. Dalam pandangan hidup mereka, sukses untuk mengumpulkan harta terbuka untuk setiap orang.
baik bagi para raja maupun bagi peminta-minta. Sebaliknya, ketidaksuksesan dalam mengumpulkan harta alias mereka yang miskin sepenuhnya merupakan hasil usaha mereka sendiri. Maka masyarakat Amerika merupakan masyarakat pencapaian atau a saving society. Di satu pihak telah ditetapkan suatu tujuan kultural, ialah sukses dalam pengumpulan harta itu, dan di lain pihak telah ditetapkan pula cara-cara yang telah melembaga untuk mencapainya, ialah pencapaian atau achieving itu. Benarkah begitu, Prof? Adakah bukti-bukti yang dapat ditunjukkan? Robert K. Merton mengumpulkan bukti-bukti bahwa mereka dari lapisan atas seperti Henry Ford dan yang lainnya dapat dijuluki robber baron atau pangeran bengkok. Mereka bersemboyan fair play if possible, foul play if necessary. Lurus bila mungkin, bengkok bila perlu. Namun lapisan menengah masyarakat Amerika berdasarkan penelaahan dari Robert K. Merton benar-benar berpegang teguh pada nilai-nilai pencapaian atau achieving itu. Hal ini berbeda dengan masyarakat kita yang berorientasi secara vertikal, yakni yang bawah selalu mengikuti yang atas. Berdasarkan teorinya, Robert K. Merton mengidentifikasi beberapa pola respon masyarakat terhadap teori tema sukses ini. Apa maksudnya, Prof? Ya, itu rincian dari respons masyarakat terhadap tema sukses. Maksudnya adalah terhadap kesuksesan hidup, masyarakat mempunyai pola respon yang berbeda-beda. Robert K. Merton mengidentifikasi adanya 5 pola respon sebagai berikut. Yang pertama, apa yang disebut conformity atau ketaatan, yakni menerima tujuan kultural dan cara-cara yang telah melembaga untuk mencapainya, merupakan bagian terbesar masyarakat kelas menengah Amerika. Yang kedua, innovation atau inovatif, yakni menerima tujuan kultural akan tetapi menemukan cara-cara baru untuk mencapainya. Yang ketiga, ritualism atau ritmis, yakni menolak tujuan kultural tetapi berpegang teguh kepada cara-cara yang telah melembaga untuk mencapainya. Yang keempat, retreatism atau berpaling, yakni menolak atau meninggalkan keduanya, baik tujuan kultural maupun cara-cara yang telah melembaga untuk mencapainya. Yang kelima, rebellion atau pemberontakan, yakni menolak tujuan kultural dengan mengajukan gantinya dan menolak cara-cara untuk mencapainya dengan mengajukan gantinya pula. Demikian 5 pola respon masyarakat terhadap tema sukses tersebut. Ada pertanyaan, Prof. Bagaimana pola masyarakat kita dalam merespon tema sukses? Bedakah jika dibandingkan dengan pola respon masyarakat Amerika? Berbeda dengan masyarakat Amerika yang telah established atau mapan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sedang berkembang. Untuk itu kita membuka diri lebar-lebar dan memasukkan banyak unsur kebudayaan dari luar. Akibatnya adalah nilai-nilai lama mulai mengendur dan nilai-nilai baru mulai muncul dan tumbuh. Namun ternyata kita adopsi itu adalah nilai-nilai konsumtif, perolehan atau gain, bukan nilai-nilai produktif, pencapaian atau achieving. Dengan perkataan lain, kita mendambakan prestise tetapi lemah dalam prestasi. Yang pertama, prestise telah menjadi tujuan kultural kita, sedangkan yang kedua, prestasi belum melembaga secara umum atau menyeluruh.
Maka masyarakat kita dari masyarakat perolehan atau askriptif belum menjadi masyarakat pencapaian atau achieving. Dewasa ini kita masih berada di antara askriptif dan achieving, atau bisa disebut sebagai masyarakat non-prestasi atau non-achieving society. Jadi, jika dibandingkan dengan masyarakat Amerika, kita tertinggal dalam cara mencapai tujuan kultural, yakni masih menggunakan pola pencapaian tujuan yang non-prestasi. Benarkah demikian, Prof? Ya, persis seperti itu. Bahkan Profesor Kucharaningrat menyebutnya sebagai cara mencapai tujuan kultural yang mengutamakan pada pertolongan orang lain, bukan pada kemampuan sendiri. Hal inilah yang oleh Profesor Herman Suwardi sebagai lemahnya nilai-nilai instrumental atau kelemahkarsaan, yang artinya bahwa faktor-faktor yang eksternal lebih kuat daripada faktor-faktor internal sebagai daya dorong atau driving force ke arah pencapaian sukses. Wah, ini sangat menarik untuk lebih mendalaminya, Prof. Apakah Profesor Budimansyah dapat memberikan contoh konkret pola pencapaian tujuan yang non-prestasi itu pada masyarakat kita? Pola pencapaian tujuan yang non-prestasi atau non-achievement pattern oleh masyarakat Jawa Barat sering dipelesetkan dengan sebutan 4D, yaitu dulur, deket, duit, dukun. Ini berarti ada 4 jalan bagi orang-orang untuk meningkatkan dirinya. Dulur adalah hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga. Dengan jalan ini, berarti seseorang akan mampu meningkatkan dirinya dengan hubungan kekerabatan atau yang populer disebut nepotisme. Yang kedua, deket, yang berarti adanya hubungan saling kenal mengenal yang sudah terjalin lama. Landasan kedekatan bisa bermacam-macam. Bisa satu alma mater, satu kampung, satu etnik, atau apa saja. Pola demikian dikenal dengan sebutan koncoisme. Pola ini pun seringkali menggunakan media rekomendasi atau yang lebih dikenal sebutan surat sakti atau KTBLC. Pola ketiga adalah duit. Artinya dengan duit atau uang, seseorang bisa memperoleh apa yang sebenarnya menurut peraturan tidak bisa diperoleh. Pokoknya bisa diatur, merupakan kata-kata yang biasa digunakan oleh orang-orang yang menggunakan pola ini dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir adalah dukun, yaitu dicapai melalui jalan yang bersifat magis. Ada orang-orang yang disebut orang pintar, dapat membantu kliennya untuk memperoleh apa-apa yang diinginkan oleh klien itu melalui magis. Keempat jalan ini jelas tidak memerlukan prestasi sama sekali. Jadi, pola pencapaian tujuan yang non-prestasi itu benar-benar tidak cocok untuk pembangunan ya, Prof? Dan lagi pula, saya dengar dalam menjalankan operasinya, mereka itu sering sekali menggunakan gaya katak. Apakah Profesor dapat menjelaskan maksudnya? Ya, kedengarannya amat lucu. Akan tetapi memang demikian adanya. Seseorang begitu diterima dalam struktur hierarki melalui salah satu dari yang 4D ini, untuk meningkatkan dirinya lebih lanjut dalam garis hierarki tersebut harus pandai memainkan gaya katak agar dapat lebih cepat sampai ke puncak. Gaya katak itu adalah ke atas nyembah, ke pinggir nyikut, ke bawah nginjak. Itulah sebabnya mengapa pola pencapaian tujuan yang non prestasi itu sangat tidak cocok untuk pembangunan. Sungguh sangat menarik perbincangan kita kali ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Budimansyah atas ilmu yang telah diberikan. Pemirsa yang budiman, kita akan berjumpa kembali pada episode yang akan datang dengan topik bagaimana mengubah nilai-nilai instrumental yang lemah menjadi nilai-nilai instrumental yang kuat. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.